touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my. A. Pendahuluan. Jejaring organisasi merupakan sistem yang terbentuk dari hubungan dan interaksi antara berbagai entitas organisasi, baik dalam skala lokal maupun global. Sistem ini mencakup berbagai bentuk keterkaitan yang memungkinkan organisasi saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Keberadaan jejaring organisasi sangat penting untuk mendukung keberlangsungan dan perkembangan organisasi. Melalui jejaring ini, organisasi dapat bekerja sama, bertukar sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sangat relevan, mengingat tantangan yang dihadapi oleh organisasi seringkali membutuhkan solusi yang melibatkan berbagai perspektif dan kemampuan. A. Pendahuluan. Pentingnya jaring organisasi semakin terasa dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Organisasi yang dapat membangun dan mengelola jaringan dengan baik memiliki peluang besar untuk berkembang dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Selain itu, jejaring juga membuka akses kepada berbagai sumber daya dan peluang yang mungkin tidak bisa didapatkan hanya melalui kapasitas internal organisasi. B. Pemahaman tentang jejaring organisasi. Jejaring organisasi merupakan konsep yang sangat penting dan kompleks dalam dunia organisasi saat ini. Sederhananya, jejaring ini adalah hubungan antar berbagai bagian dalam sebuah organisasi di mana setiap bagian saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Jejaring tidak hanya soal struktur yang tampak di atas kertas, tapi juga mencakup dinamika yang membuat organisasi bisa berjalan secara efisien seperti pertukaran informasi, sumber daya, dan kolaborasi antar individu. Fukuyama menambahkan dimensi penting dengan melihat jejaring sebagai upaya kerjasama yang didasarkan pada modal sosial. Artinya, anggota organisasi tidak hanya terikat oleh aturan formal, tetapi juga oleh saling percaya dan komitmen untuk bekerja bersama mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, jejaring organisasi lebih dari sekedar serangkaian koneksi, tetapi melibatkan pembentukan ikatan sosial yang kuat antar anggotanya. Dalam praktiknya, jejaring organisasi terbagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, jejaring operasional yang berfokus pada kolaborasi internal untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Kedua, jejaring profesional yang lebih berfokus pada pengembangan individu seperti melalui asosiasi, profesi, perkumpulan alumni, atau jejaring sosial lainnya yang bisa membuka peluang baru. Ketiga, jejaring strategis yang membantu organisasi untuk melihat peluang bisnis baru, membangun hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal, dan memperluas pengaruh dalam industri atau komunitas tertentu. Secara keseluruhan, jejaring organisasi bukan hanya tentang membangun koneksi, tetapi juga tentang bagaimana hubungan-hubungan tersebut bisa digunakan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Keberhasilan jejaring ini bergantung pada kualitas hubungan yang terbentuk, kemauan untuk berkolaborasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus terjadi. Kolaborasi organisasi. Kolaborasi dalam konteks jejaring organisasi dapat dipahami sebagai suatu proses interaksi yang erat antara dua atau lebih organisasi atau bagian dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini melibatkan pembagian sumber daya, pengetahuan, dan kemampuan yang lebih dari sekedar koordinasi biasa. Kolaborasi bukan hanya tentang berbagi informasi, tapi juga tentang keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan dan upaya bersama untuk mencapai tujuan yang disepakati. Dalam banyak keputusan kolaborasi, memungkinkan organisasi untuk bekerja sama secara lebih harmonis dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Kolaborasi dalam jaringan organisasi dapat dijelaskan melalui 3 bentuk utama, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kompleksitas yang berbeda, yaitu 1. Kolaborasi tim atau team collaboration. Kolaborasi tim adalah bentuk kerjasama yang paling sederhana dan sering dijumpai dalam banyak organisasi. Dalam bentuk ini, anggota tim saling mengenal satu sama lain. Kolaborasi tim biasanya digunakan untuk menyelesaikan proyek atau masalah yang memerlukan koordinasi tinggi dan komunikasi yang intens. Karakteristik utama dari kolaborasi tim adalah adanya pembagian tugas yang terstruktur dengan baik.
Setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas, tetapi mereka juga harus berkomunikasi untuk memastikan semua tugas terhubung dengan baik. Efektivitas kolaborasi ini bergantung pada tingkat kepercayaan dan keterampilan komunikasi antar anggota tim. Kolaborasi komunitas atau community collaboration. Kolaborasi komunitas adalah bentuk yang lebih kompleks dibandingkan kolaborasi tim. Dalam bentuk ini, anggota yang terlibat biasanya memiliki latar belakang, keahlian, dan tujuan yang lebih beragam. Pembagian kekuasaan atau domain dalam kolaborasi ini tidak selalu terlihat dengan jelas. Salah satu tantangan utama dalam kolaborasi komunitas adalah adanya keberagaman dalam cara pandang dan pendekatan kerja. Karena anggotanya berasal dari berbagai latar belakang, pembentukan konsensus atau kesepakatan bisa menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, kolaborasi komunitas membutuhkan pedoman yang jelas dalam hal pembagian tugas dan pengambilan keputusan, serta cara untuk mengelola perbedaan pendapat yang mungkin muncul. Komunikasi yang terbuka dan inklusif sangat penting dalam kolaborasi ini, serta adanya kesediaan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang melampaui rutinitas pekerjaan. 3. Kolaborasi jaringan atau network collaboration. Kolaborasi jaringan adalah bentuk kolaborasi yang paling dinamis dan terus berkembang. Kolaborasi jaringan berkembang secara alami melalui interaksi antar individu yang memiliki tujuan pribadi atau profesional yang saling melengkapi. Karakteristik utama dari kolaborasi ini adalah sifatnya yang terbuka dan fleksibel. Setiap individu dalam jaringan berkontribusi secara sukarela dan hubungan yang terbentuk biasanya tidak terbatas oleh aturan atau struktur formal. Keberhasilan kolaborasi jaringan tergantung pada keberlanjutan hubungan dan kualitas interaksi antar individu yang terlibat. Karena sifatnya yang kurang terstruktur, kolaborasi jaringan juga membutuhkan alat dan platform teknologi yang mendukung komunikasi dan koordinasi antara anggota jejaring yang tersebar di berbagai lokasi. Manfaat jejaringan organisasi. Manfaat jejaringan organisasi ada 6 manfaat, yaitu 1. Akses ke sumber daya dan pengetahuan. Melalui jejaringan organisasi dapat memperoleh berbagai sumber daya baik materi, finansial maupun pengetahuan dan keterampilan yang tidak dimiliki di dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Kolaborasi dalam jejaringan organisasi memungkinkan terjadinya pertukaran ide yang lebih bebas dan terbuka yang mendorong inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan efektivitas. Melalui jejaringan organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dengan berbagai sumber daya dan melibatkan lebih banyak pihak dalam penyelesaian tugas atau proyek. Yang keempat, peningkatan kapasitas dan keterampilan. Jejaringan juga memberi kesempatan untuk pengembangan kapasitas dan keterampilan baik pada tingkat individu maupun organisasi. Yang kelima, pengelolaan resiko yang lebih baik. Jejaringan memungkinkan organisasi untuk berbagi risiko dengan menghadapi ketidakpastian dan tantangan. Yang keenam, peningkatan reputasi dalam kredibilitas. Terlibat dalam jejaringan yang luas dan kolaboratif juga dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas organisasi. Tantangan jejaringan organisasi. 1. Koordinasi yang kompleks dalam jejaringan yang terdiri dari banyak pihak dengan tujuan, prioritas, dan cara kerja yang berbeda. Koordinasi menjadi lebih kompleks. Yang kedua, perbedaan budaya dan nilai. Jejaringan organisasi seringkali melibatkan pihak yang berasal dari latar belakang budaya dan nilai yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan kesulitan membangun konsensus dan mencapai pemahaman bersama. Yang ketiga, ketidakpastian dalam pembagian tanggung jawab dalam jejaringan organisasi yang besar seringkali untuk menentukan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas apa. Yang keempat, masalah kepercayaan. Ketidakpercayaan antara anggota jejaring dapat menjadi penghalang yang signifikan untuk keberhasilan kolaborasi. Yang kelima,
keterbatasan sumber daya. Walaupun jejaringan organisasi memberikan akses ke sumber daya yang lebih banyak, terkadang pihak-pihak yang terlibat dalam jejaringan tidak dapat menyumbangkan sumber daya yang cukup untuk mendukung tujuan bersama. Yang keenam, persaingan dan konflik kepentingan jejaring organisasi seringkali melibatkan pihak-pihak dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda. Yang ketujuh, kesulitan dalam evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Menilai keberhasilan jejaring organisasi seringkali lebih sulit dibandingkan dengan menilai kinerja organisasi tunggal. Kesimpulan, jejaring organisasi merupakan bentuk kerja sama yang penting untuk meningkatkan inovasi, efisiensi, dan akses terhadap sumber daya kolaborasi. Dapat dilakukan dalam bentuk tim, komunitas, maupun jaringan yang lebih luas. Meskipun memiliki tantangan seperti perbedaan kepentingan dan koordinasi yang kompleks, jejaring organisasi dapat berjalan efektif jika didukung komunikasi yang baik, kepercayaan, dan pembagian peran yang jelas dengan pengelolaan yang tepat. Jejaring menjadi strategi kuat untuk mencapai